Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Asih SAG. Saya guru akidah akhlak di MTSN 1 Tanjung Jabung Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 3 tahun 2022 di LPTK IAIN Curup Bengkulu pada tanggal 13 Januari 2023 akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tanjung Jabung Timur. Mohon kepada para penilai dan Bapak atau Ibu dosen memberi masukan kepada uji kinerja saya. Berikut video yang saya bawakan uji kinerja pada hari ini. Kemudian sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Saidu ummu takrimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, ada baiknya kita berdoa membaca wal asri bersama-sama. Coba kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, sudah duduk yang rapi kan? Tidak, duduk rapi untuk kita belajar. Kemudian kita absen dulu ya. Mungkin banyak yang hadir, ada beberapa orang mungkin yang bisa, ada yang mungkin ya. Adinda Septiani, Adinda Putri Jingga, Ada Bu. Ahmad Padli, Ahmad Rinaldi, Aira Ramadhani, Aldian Pratama, Alifatul Jumain, Alisa Azahra, Alisa Eka Aryani, ada Sakit Bu. Arini Nabila, Sakit Bu. Aura Kasih, Ada Bu. Dinda Hamidah, Elsi Novania, Ada Bu. Fahrul Rozi, Izin Bu. Adija, Ada Bu. Kaisa, Ada Bu. Kaila Salsabila, Ada Bu. Khairunisa, Ada Bu.
Nabila, Hadir Bu. Olga, Hadir Bu. Rada Surjana, Salsabila, Hadir Bu. Riri Muhairunisa, Sofia, Hadir Bu. Saskia, Hadir Bu. Pinka, Hadir Bu. Kasih, Julia. Ya, kita doakan semoga teman-teman yang sakit cepat sembuh. Amin ya robbal. Amin. Ya, kemudian kita melanjutkan pelajaran. Sebelum melanjutkan pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan kita belajar. Yang pertama kita belajar yaitu tentang husnuzon, artinya membiasakan diri berakhlak mulia. Membiasakan diri berakhlak terpuji. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran yang akan datang ini, kita akan menyampaikan dulu tujuannya tadi ya. Tujuannya pertama, setelah menalar, mengkomunikasikan, diharapkan kalian siswa-siswi, para peserta didik, diharapkan dapat menyebutkan pengertian husnuzon secara bahasa dan istilah. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, menyebutkan husnuzon. Tujuan kita belajar. Kemudian yang ketiga, menganalisa atau menyebutkan bentuk atau contoh dari husnuzon. Yang keempat, dapat menyebutkan hikmah dari husnuzon. Kemudian dapat membiasakan diri berbuat husnuzon. Ya, sebelum kita melanjutkan kepada pelajaran sekarang, mungkin di antara siswa ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa, Nak? Rasul Azmi. Ya, Rasul Azmi Adinda. Tepuk tangan Adinda. Siapa yang masih ingat mungkin apa itu pengertian Rasul Azmi? Tunjuk tangan, Nak. Rasul atau para nabi. Apa, Nak? Tolong diulang. Rasul-rasul pilihan atau para nabi yang memiliki keteguhan hati. Iya, Rasul-Rasul yang mempunyai kelebihan atau keteguhan hati, mempunyai ketabahan yang luar biasa. Ya, itu teman-teman kita itu. Kemudian siapa yang masih ingat berapa orang Rasul Azmi itu? 5. Siapa yang di belakang, Nak? Siapa saja? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tepuk semua. Jadi masih ingat, jadi itu sifat-sifat Nabi Ulul Azmi adalah ikhtiar, sabar, tawakal, qanaah dan lain sebagainya, termasuklah dia akhlak terpuji terhadap diri sendiri dan akhlak terpuji sesama manusia. Ya, itu adalah pelajaran yang telah lalu. Jadi kita sekarang belajarnya membiasakan akhlak terpuji kepada sesama. Kemarin semester 1 kita belajar juga akhlak terpuji kepada diri sendiri. Ada ikhtiar, tawakal, ya dah. Qanaah, syukur dan sabar. Itu akhlak terpuji pada diri sendiri ya. Jadi kita masuk kepada kegiatan pada kita. Ya. Jadi sebelum kita lanjut pelajaran supaya kita segar, ada baiknya kita gerak tangan dulu ya. Coba kita gerakkan tangan kita ke atas. Ya. Tangan di atas kita, tangan di samping burung yang terbang, tangan di depan kita berenang, duduk yang sopan siap belajar. Ya. Selanjutnya kita belajar tentang membiasakan akhlak terpuji kepada sesama ya. Termasuklah yang disebut dengan akhlak mahmudah. Lawan katanya adalah akhlak tercela yang disebut
disebut dengan akhlak mazmumah. Jadi akhlak terpuji terhadap sesama manusia itu ada 4 ya nak. Yang pertama yaitu husnuzon. Yang kedua tawadu. Yang ketiga tasamu. Yang keempat ta'awun. Kita masuk saja, yang bahasan kita hari ini adalah husnuzon ya. Husnuzon berasal dari bahasa Arab yang berasal dari 2 kata, yaitu husnu artinya baik dan zan artinya keyakinan ya. Kemudian menurut istilah husnuzon adalah adanya pemikiran yang positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan yang bermanfaat bagi yang lainnya. Itu namanya husnuzon menurut istilah dan menurut bahasa. Jadi perlu diingat, berprasangka baik itu jadinya husnuzon. Yang kedua yaitu tentang hukum husnuzon. Yang pertama, kita harus berbaik sangka. Artinya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu mempunyai manfaat dan kebaikan bagi yang lainnya. Jadi hukumnya bagaimana? Hukumnya ada 3. Yang pertama adalah wajib, di mana wajib husnuzon kepada Allah dan para rasul Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mandub atau yang disebut dengan sunnah. Ya, sunnah itu sesama muslim itu sama terikat dengan keimanan. Kita saudara semuslim itu terikat dengan keimanan dan perjuangan mewujudkan kebaikan melalui ibadah dakwah, yaitu merasa saling membutuhkan dan mempunyai kebaikan. Jadi secara garis besarnya hukum berhusnuzon kepada Allah itu ada 3, wajib, sunnah dan jaiz. Ya, kita masuk yang ke-4. Selanjutnya kita masuk husnuzon. Sudah ini bertanya? Tidak, sudah kita semua? Sudah. Ya, jadi husnuzon hukumnya ada 3 ya. Kemudian kita masuk kepada contohnya ada 4. Sebenarnya banyak contoh dari husnuzon ya nak. Ada 4, yaitu yang pertama adalah ta'aruf. Siapa yang tahu apa itu ta'aruf? Saling mengenal diri untuk membentuk persaudaraan. Iya, bagus. Saling mengenal diri untuk membentuk persaudaraan dengan tidak berlaku diskriminatif, yaitu tidak memandang kesukuan. Kemudian yang kedua, kalau di sekolah itu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang di rumah tidak melawan orang tua, selalu membantu. Itu contoh dari husnuzon, yaitu berbaik sangka. Terutama kita harus berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia. Jadi berburuk sangka itu dosa. Ya, sebaiknya harus memperbanyak berbaik sangka ya. Jadi yang keempat artinya hikmah husnuzon, manfaat atau tanda positif manfaat dari belajar husnuzon sesama manusia. Ada 5. Jadi hikmah atau manfaat kita berperilaku husnuzon ya. Coba siapa laki-laki yang bisa menyebutkan nak? Fadil. Menenteramkan hati. Ya, menenteramkan hati. Ya, betul. Yang kedua,
memudahkan koordinasi, Iya, yang ketiga. memberikan dorongan kepada orang lain untuk mengembangkan potensi hidupnya, Iya, yang keempat. memberikan kemudahan untuk komunikasi, saling terbuka, Iya. mendapatkan banyak hal tentang kebaikan diri orang lain. Iya, itu hikmah husnuzon kepada sesama. Yaitu ada 5. Yaitu yang pertama, menerangkan ya. Kemudian bagaimana cara membiasakan diri bersifat husnuzon? Ada yang sudah membaca? Tunjuk tangan. Cara membiasakan bersifat husnuzon. Tidak mudah menerima suatu berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Berusaha sering bertemu dengan sesama teman atau anggota masyarakat. Dengan sering bertemu dapat mengantisipasi munculnya konflik yang sering merusak hubungan persaudaraan. Ya. Iya, bagus. Jadi ada 3 ciri dari tanya. Kan secara bersama diskusi ya, kemarin ada kelompok diskusi bagaimana kalau kita berhusnuzon kepada orang yang benar-benar bersifat jelek tingkah lakunya. Ada yang memberi pendapat, tunjuk tangan. Ayo cepat. Apakah kita boleh berhusnuzon atau berbaik sangka kepada orang yang memang dia itu perilakunya jelek gitu loh, kata temannya tadi ya, si Dinda? Ya boleh. Tunjuk tangan, nak. Kita diskusi. Iya, siapa namanya? Oh iya, Kalau kita ada tobat dan berubah menjadi hal yang lebih baik lagi. ya. Nomor Oke. 1. Kelompok 4 yang akan menjawab dari kelompok 1 ya. Jawab tadi ada bagaimana sifat kita berhusnuzon kepada orang yang benar-benar dia perilakunya jelek. Ya. Boleh atau tidak? Apa alasannya gitu? Ya, Sophia, coba dijawab Sophia. Terus karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bisa jadi orang itu taubat dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan Oh iya, berhusnuzon itu wajib ya nak ya. Ya jangan kita berhusnuzon jelek. Kalau kita berhusnuzon yang baik, insya Allah Allah akan mengabulkan prasangka penilaian sikap, penilaian keterampilan dan pengetahuan ya. Jadi kita kerjakan dulu LKPD-nya dikerjakan secara bersama-sama. Ibu kasih waktu 10 menit. Kerjakan nak ya, sama-sama. Ya, kerjakan, diskusikan. Kerjakan nak ya. Jadi tadi aku sudah sama-sama. Kita sudah mau. sudah diskusinya bagaimana? Ada kesulitan? Ini yang satu lagi. Husnuzan. Menurut bahasa, husnuzan adalah berbaik sangka. Menurut istilah, adalah berbaik sangka terhadap apa yang terjadi atau dilakukan orang lain. Orang yang mempunyai sifat husnuzan selalu memandang orang lain dengan kacamata kebaikan. Terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Kasih. Hukum husnuzon. Ya, kasih.
Supaya temannya dengar. Hukum husnuzon ada 3 ya. Ya juga. Wajib yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan para Rasulullah. Kita harus yakin bahwa Allah mengampuni dan penyayang. Ya. Kedua, mubah. Ya, mubah. Yakin kepada saudara-saudaranya yang beriman karena kita bertakbir oleh iman dan perjuangan untuk mewujudkan kebaikan melalui ibadah, dakwah atau amal-amal yang lainnya. Iya, yang ketiga. Jais atau juga seperti semua manusia dunia karena pada dasarnya tentang manusia. Iya. Membutuhkan yang membuat kebaikan. Bagus, jadi kemudian kelompok 4. Kelompok 4 oleh Sophia. Apa Sophie? Iya. Kelompok 4 akan membacakan hasil diskusinya tentang bagaimana cara membiasakan diri berhusnuzon. Tidak mudah menerima sesuatu buruk yang tidak jelas sumber kebenarannya. Berusaha untuk sering bertemu dengan sesama teman atau anggota masyarakat. Dengan sering bertemu dapat mengantisipasi munculnya gosip yang sering merusak hubungan persaudaraan. Iya, bagus. Jadi ada 3 ya. Cara membiasakan harus dibiasakan sejak dini. Coba tepuk tangan untuk Sophia. Kemudian untuk latihan kalian kerjakan di rumah di buku cetak ya, di halaman 155, 156 itu ada semua latihannya. Kemudian selanjutnya dibaca-baca kembali tentang pelajaran yang membiasakan diri berakhlak terpuji, yaitu husnuzon. Kemudian dilanjutkan kepada tawadu, tasamuh, dan ta'awun ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita simpulkan dulu pelajaran tadi, yaitu yang pertama, husnuzon berasal dari bahasa Arab, yaitu husnu, baik, dan yang prasangka, dugaan, dan keyakinan. Menurut istilah, husnuzon adalah Berpikir positif. ya, berpikir positif atau berprasangka baik. Wajib, sunnah, jaiz. Ketiga, hikmahnya ada 5. Apa saja? Ta'aruf, penghargaan, saling menghormati orang lain, dan perilaku yang baik kepada orang lain. Kemudian yang kelima adalah bagaimana cara kita membiasakan diri untuk bersikap husnuzon, yaitu dengan saling bertemu dan berprasangka baik kepada sesama manusia, karena membawa kebaikan. Seluruh manusia itu mempunyai kebaikan dan memberikan manfaat kepada sesama manusia, karena terikat dengan iman. Ya, sebelumnya kita menyelesaikan, nanti dikerjakan PR-nya di rumah ya nak ya. Kemudian sebelum kita menutup pelajaran, kita biasa berdoa. Engkau taat umum. Salam.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang perempuan dulu.